terus nanti kayak tembakan ketiga, kebetulan ini yang Ruslan ini yang kena. Pas kita lihat dia lari ke belakang ada tertimpa darah, makanya kita juga lompat semua lari. Terus kedua Iya. Kedua ini ya Pak. kedua korban itu artinya dia tidak sempat melarikan diri ya Pak? Yang begitu kayaknya kita juga kurang tahu Pak, karena yang jelas kejadiannya pas ini kita langsung lari. Semua tapi menyelamatkan diri Pak? Iya, masing-masing menyelamatkan diri, terus tembakan tidak mau berhenti. Pak, pada saat itu Bapak lari kemana sih? Lari kembali ke arah ke kampung yang bekas kita lewati. Itu tembakan Dari kembali dari arah sebelah kiri. Itu dari atas. Gunung dari atas. Iya. Kita kan jalan kayak ke utara lah tuh, ada di sebelah kiri kita. Sedangkan sebelah kanan kan lebih Jadi jurang. Jadi Bapak lari ke hutan gitu? Kita lari kembali ke arah kampung. Cuma karena saya merasa karena sudah gelap, kita lari ke kampung ke hutan untuk menyelamatkan diri dulu sambil istirahat. Pagi baru saya jalan lain keluar ke kampung. Telah berhasil mengevakuasi 4 korban meninggal dunia di TKP. Kemudian 1 orang terluka luka tembak dan 6 orang yang merupakan korban dari pihak perusahaan telah kami bawa juga ke Bintuni. Ngeri, kesaksian Om Kumis diserang KKB di Bintuni Mai Barat. Diberondong peluru dikira tembakan peringatan. Polda Papua Barat merilis identitas korban pekerja jalan Trans Bintuni Mai Barat yang diserang KKB Papua. Diketahui sebanyak 14 pekerja jalan Trans Bintuni Mai Barat diserang KKB Papua di distrik Maskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Kamis 29 September 2022 lalu. Para pekerja jalan yang diserang KKB Papua seluruhnya merupakan karyawan Cividelori Permai. Dari 14 orang tersebut terdapat 4 warga Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Keempat warga itu bernama Abbas Mana, 52 tahun, Ruslan alias Tulang, 33 tahun, Rizal alias Om Kumis, 55 tahun, dan Armin 43 tahun. Abbas dan Armin merupakan korban tewas, sementara Ruslan dan Om Kumis selamat dalam peristiwa tersebut. Ruslan merupakan korban yang terkena tembakan di lengan sebelah kanan dan menyelamatkan diri ke pos. Sementara Om Kumis menyelamatkan diri dan berpisah di sungai Majenik ke arah Kampung Makheti. Saat itu kami sedang mengerjakan perbaikan jalan. Tiba-tiba suara tembakan. Pada tembakan pertama tidak ada yang kena. Tembakan pertama kami kira hanya tembakan peringatan agar kami berhenti bekerja. Namun beberapa saat terjadi tembakan susulan. 14 pekerja langsung bersembunyi dan ada yang lari, kata Om Kumis, Selasa 3 Oktober 2022. Letusan pertama dan kedua belum ada pekerja yang terkena. Namun pada tembakan ketiga, teman kami Ruslan yang kena tembakan. Kisah Om Kumis, saat melihat pekerja ada yang tertembak, Om Kumis melompat dan sembunyi di balik pohon besar. Saat itu berondongan peluru mulai menggila. Kami yang selamat lari ke arah kampung tetapi sudah malam. Jadi kita sembunyi ke hutan, selamatkan diri sambil istirahat. Saat itu saya 3 orang, terang Om Kumis. Dalam persembunyian salah satu teman Om Kumis yang mengalami batuk karena takut kedengaran ia menggali tanah dan batuk di dalamnya. Kata Om Kumis, pekerjaan jalan di Papua sangat butuh pendamping oleh TNI Polri. Korban tewas telah dievakuasi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi mengatakan, personel gabungan telah mengevakuasi para korban
ke RSUD Teluk Bintuni. Tim gabungan tiba di RSUD Teluk Bintuni pukul 21.00 WIT Jumat 30 September 2022, ujar Adam kepada Tribun Papua Barat di Polda Papua Barat Sabtu 1 Oktober 2022. Proses evakuasi para korban yang meninggal berjalan lancar dan semua tim kembali dengan selamat. Tim yang dipimpin Kapolres dan Dandim 1806 Teluk Bintuni berhasil mengevakuasi semua korban, termasuk 4 orang yang meninggal dunia. Tuturnya, dari 4 korban tewas, jasad 2 diantaranya ditemukan dalam kondisi hangus terbakar, beserta kendaraan truk, ungkapnya. Keempat korban itu juga mengalami banyak luka bacok akibat sebatan senjata tajam. Sementara untuk 1 korban yang mengalami luka tembak di lengan bagian kanan langsung mendapat perawatan medis. Dorongan ke lumpur jadi penyelamat nyawanya. Reva, juru masak pekerja Trans Papua, lolos dari pembantaian KKB Papua usai hilang selama 3 hari. Polisi bongkar kronologi sang karyawan perjuang bertahan hidup. Dilansir dari greathot.id, KKB Papua dilaporkan baru saja melakukan teror pembunuhan terhadap para pekerja. Kali ini korban Papua merupakan mereka yang bekerja di Trans Papua. 4 orang dinyatakan tewas dalam kejadian penembakan oleh KKB Papua yang dilakukan di distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua. Dari 14 pekerja, 9 diantaranya sudah dinyatakan selamat, meski ada yang mengalami luka tembak. Sementara 4 orang dinyatakan tewas akibat kejadian tersebut. 1 orang bernama Reva sempat dinyatakan hilang. Selama 3 hari, Reva tidak diketahui keberadaannya. Ternyata Reva sempat diselamatkan oleh warga dan personel TNI setempat. Reva atau nama lengkap Dewi Manise akhirnya ditemukan selamat setelah lolos ke kejaran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau polisi nyebutnya orang tak dikenal. Atau polisi menyebutnya orang tak dikenal. Pada Kamis 29 September 2022 di Kampung Majenik. Meski terdapat beberapa luka, terutama di bagian lututnya, Reva kini dalam perjalanan ke Teluk Bintuni dikawal oleh personel TNI dan Pos Miorga. Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi, membenarkan juru masak pekerja proyek jalan itu kini selamat. Kami dapat informasi dari Kapolres bahwa Reva alias Dewi Manise kini sudah berada di Bintuni, kata Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi, Minggu 2 Oktober 2022. Pada peristiwa naas itu, Reva duduk tempat di depan sopir truk. Ketika para pelaku kejahatan itu menyerang ia dan para pekerja lain, Reva terpaksa meloncat dari depan mobil. Ia lalu didorong oleh seorang teman laki-laki ke jurang sehingga terpental hingga ke bawah lumpur di lokasi itu, kata Kabid Humas. Setelah peristiwa itu, juru masak itu berada di kubangan lumpur dalam keadaan luka di bagian tubuh setelah meloncat. Beruntung ada warga kampung Istekim, distrik Moerga, menampungnya di rumah. Hey, Anurima!